wa mata ala dinil Islam, dan meninggal dalam keadaan Islam, itulah sahabat. Walau yaghzatan, walau yasiran, sekalipun bertemunya hanya sebentar, sesaat, sekalipun tidak menjabat tangan, tapi hanya melihat sahabat. Jadi dari situ kita bisa lihat dari sekian banyaknya sahabat, salah satu yang paling masyhur adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Beliau meninggal di negeri Syam pada hari Kamis di bulan Rajab, dan mengatakan beliau berumur 82 tahun, ada yang mengatakan 88 tahun, ada yang mengatakan 86 tahun, berbeda pendapat para ulama tentang umur beliau. Dan Muawiyah bin Abi Sufyan ini orang pertama dalam kitab Awail lil Askari, beliau itu raja pertama di dalam Islam. Akan terbangun seperti dinasti Umayyah karena dia pemelopornya, Muawiyah bin Abi Sufyan. Dan beliau juga di dalam kitab Al-Awail lil Askari, dan juga dijelaskan oleh Al-Hafiz Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti dalam kitab Tarikhul Khulafa, sejarah-sejarah para raja, sejarah-sejarah para khalifah, menjelaskan Muawiyah itu termasuk bukan hanya raja pertama dalam sejarah Islam, tapi awwalu man wada'al barid fil Islam, orang pertama yang meletakkan pos di dalam Islam, pos pengiriman surat menyurat. Dia pertama membuat pos dan dikirim surat negeri ini. Dia yang pertama kali membuat al-barid fil Islam, di dalam Islam. Dan dia juga diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah, wa qala Sya'bi, berkata Imam Asy-Sya'bi, awwalu khataban nas qa'idan, orang pertama yang berkhutbah di hadapan orang dalam keadaan duduk adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Jadi orang pertama yang khutbah dalam keadaan duduk dia. Bagaimana kalau ada orang khutbah Jumat duduk? Sah apa tidak? Kita tahu khusus di dalam mazhab Syafi'i, di antara min syurutil khutbataini al-qiyamu 'alal qadir. Di antara syarat sahnya khutbah, dua khutbah Jumat ya, yaitu berdiri bagi orang yang mampu. Sama dengan sholat. Apa hukumnya berdiri di saat sholat? Rukun bagi yang mampu. Kalau tidak mampu boleh duduk. Tidak mampu duduk boleh baring, tidur, terletang. Begitu juga khutbah. Khutbah itu syarat sahnya khutbah berdiri bagi yang mampu. Fa in ajaza khataba jalisan. Kalau tidak mampu berdiri, khutbah dalam keadaan duduk. Wa in ajaza, bila tidak mampu juga khutbah dalam keadaan duduk, famuttaji'an, maka baring di atas mimbar. Orang sholat tuh. Tetapi kata ulama, wal aula lahu al istikhlaf. Tapi kalau tidak mampu untuk berdiri ataupun duduk, lebih baik diganti khotibnya sampai marahinga. Lebih baik istikhlaf. Tapi kalau Anda tanya sah, duduk orang tidak mampu kok. Tegi herangi salam puna tiba-tiba khotib khutbah pertama mampu, tiba-tiba berdiri khutbah kedua pusing kepalanya, sakit, langsung duduk. Tidak apa-apa.
Tapi pun nanti mau sanggup bahari ini sembe istiqlal. Nah, Muawiyah bin Abi Sufyan orang pertama yang khutbah dalam keadaan duduk. Tapi tidak dijelaskan oleh ulama khutbah apa, hari raya kah, khutbah apa kan, tidak tahu. Hanya saja kalau dalam masalah khutbah Jumat, syarat sahnya khutbah dua adalah berdiri bagi yang mampu, bila tidak mampu boleh bagi khatib duduk. Ini masalah fikih. Jadi kita nanti maka sering mendengar ilmu ketika terjadi sesuatu tidak langsung ingkar. Kenapa kamu nyoh? Orang nggak pernah belajar syarat sahnya khutbah mau ngikut komen, ngaji dulu, belajar qiro. Oh iya boleh, sama dengan sholat berdiri bagi yang mampu, bila tidak mampu boleh duduk. Khutbah juga begitu. Tapi pun niat ya cara dek marai ngan nanti nak kulen mempe menting atau apa sembei marai kajai. Baik. Itu kenapa beliau khutbah ketika dalam keadaan duduk itu? Haitsu kazura syahmu wa azuma batnu. Ketika beliau badannya makin besar, tambah syuk lagi sawal lagi menteng mempamami ketubah. Dan beliau itu yang menambah mimbarnya Rasulullah. Muawiyah bin Sufyan. Mimbar di zaman Nabi 3 lantai. 3 tingkatannya, 3 lantainya. Nabi khutbah di tempat yang teratas. Abu Bakar jadi khalifah tidak berani berdiri di tempat Rasulullah khutbah, turun di tangga bawahnya lagi. Umar jadi khalifah tidak berani berdiri di tempatnya Abu Bakar, adabnya turun di bawah. Dan begitu khalifah setelahnya dibawanya di tempat yang sama, tidak mau dia di tempatnya. Ketika itu Muawiyah bin Sufyan mengatakan, di mana dulu khutbah Abu Bakar? Di sini. Di mana Rasul? Di sini. Di mana sahabat berikutnya Umar? Di sini. Lalu saya di mana tempatku? Tambahi tangganya. Lalu dia turun di bawahnya. Gitu. Nah, makanya tinggi itu sekarang, lihat. Pada pernah ke Raudhah, lihatlah mimbarnya berapa tingginya, tangganya itu sana. Nah, Riolo talu nih. Dan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu an adalah orang yang pertama kali disebutkan dikatakan kepadanya dengan sebutan assalamu alayka ya Amirul Mukminin wa rahmatullahi wa barakatuh. Sampai segitu. Itu yang pertama kali dia. Biasanya cuman assalamu alayka ya Amirul Mukminin. Tena wa rahmatullahi wa barakatuh. Dia orang pertama yang dikatakan kepadanya assalamu alayka ya Amirul Mukminin wa rahmatullahi wa barakatuh. Rahmatullah wa barakatuh itu doa. Semoga kau dapat rahmat, semoga kau dapat keberkahan, keselamatan. Subhanallah. Dan beliau ini supaya kita makin dekat dengan sahabat, baca hadis, kita harus tahu sedikit tentang sahabat. Karena orang yang terbaik setelah Rasulullah ya sahabat. Muawiyah bin Abi Sufyan ini orang yang terkenal dermawan. Tapi beliau juga terkenal cerdik, cerdik. Dan beliau juga terkenal min ahlamil Arab. Termasuk orang yang paling penyabar di kalangan orang Arab. Termasuk orang yang paling santun di kalangan orang Arab. Tena muda larroh. Kalau emosi bisa dikendalikan emosinya. Dia tidak mudah terprovokasi. Dia tidak mudah termakan omongan orang. Dia itu orang yang susah dibuat marah. Muawiyah bin Abi Sufyan. Sampai di dalam kitab Al-Jawahir Al-Lu'lu'iyah, dalam kitab syarah dari Arba'in An-Nawawi rahimahullah, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, dijelaskan Muawiyah bin Abi Sufyan itu pernah mengatakan kepada orang, ma ghadibtu ala ahadin ala man aqdiru alaihi wala ala man la aqdiru alaihi.
saya ini tidak mudah marah, saya ini tidak akan marah kepada orang yang aku mampu mengalahkannya ataupun orang yang tidak mampu saya kalahkan, kata beliau. Kalau kita marah kepada atasan, kita tidak mampu marah karena dia berada di atas kita. Tapi kalau kita marah kepada yang di bawah kita, kita bisa marah. Tapi beliau Muawiyah bin Abi Sufyan, saya tidak mudah marah kepada orang yang saya kalahkan maupun orang yang tidak bisa saya kalahkan. Sehingga ada orang datang menguji kepada beliau, fadda'a wahidun. Ada satu orang mengaku bahwasanya dia mampu membuat Muawiyah bin Abi Sufyan marah. Laro, kulle kan akim parik laron ni Muawiyah bin Sufyan. Saya bisa membuat dia emosi dan bisa. Fadakhala alaihi, dia masuk bertamu kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Wa qala lahu, orang itu berkata, ingin membuat emosi, membuat marah Muawiyah bin Sufyan. Atlubu minka an tuzawwijani walidatak falaha duburun kabirun. Muawiyah, saya minta kepadamu, nikahkan aku dengan ibumu yang besar pantatnya. Nah, kenapa bunting asaga ngama lu lumpuh apa jana? Ini apa tujuannya ini? Untuk membuat marah, mengemosikan. Karena jom mak nu kasih nikah mak sama saya yang lumpuh apa jana. Ketika mendengar omongan orang itu, bayangkan Muawiyah ini raja, pemimpin, kaya raya. Nah, kita ini tidak punya saja kedudukan, nah disinggung pasti marah. Ini Muawiyah setelah selesai ngomong orang dengan santunnya, santun. Orang kalau berbicara tidak baik kepada kita, kita kadang ikut bicara tidak baik kepada orang. Susah kita berbicara sopan di saat orang lain berbicara kasar. Ya, tahu bicara kasar sama kita, lalu kita membalas dengan ucapan sopan santun, susah. Yang banyak kalau orang kasar, kita lebih kasar ngomongnya. Ya tahu kan begitu. Kalau orang lain ngomongnya menghina, kita pasti lebih menghina. Kebanyakan begitu. Kalau ada orang kasar menghina nama baik kita, lalu kita ngomongnya santun, bijak, tidak menghina, lembut, itu susah itu. Berarti dia mampu mengendalikan diri, tidak mudah termakan omongan kasarnya orang. Ya, kakak manjo. Sudah. Beliau dengan santunnya, dengan santainya, dengan penyabarnya, tidak mudah termakan omongan. Dia kendalikan dirinya. Beliau hanya mengatakan, zalika sababu hubbi Abi Lahab. Itu karena besarnya pantatnya mamaku, itu sebab cintanya bapakku kepada mamaku. Beliau tidak mempersoalkan omongannya, tapi dia mengatakan justru karena besarnya lah pantatnya itu suka bapakku. Apa mau dimarah? Nah, ia menjenangai maku ke lumpuna pajana. Tanpa termakan omongan kasar orang, tetap santun. Itu Muawiyah bin Abi Sufyan. Dan setelah itu apa? A'tihi alfa dinar. Kasih orang yang ngomong kasar sama saya tadi, kasih uang 1000 dinar. Liyashtari jari, supaya dia bisa membeli budak dan pelayan di rumah. Dikasih 1000 dinar. 1000 dinar itu bisa langsung kaya orang yang dikasih. Kasih 1000 dinar. Maka tidak heran kalau dikatakan Muawiyah bin Abi Sufyan min ahlamil Arab, termasuk orang-orang yang santunnya orang-orang Arab. Yang kayak kemarin yang saya jelaskan, datang Aqil bin Abi Thalib, ya saudaranya Ali bin Abi Thalib, masuk kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Faqala Muawiyah, hadza Aqil wa ammuhu Abu Lahab. Ini Aqil bin Abi Thalib adalah pamannya adalah Abu Lahab. Dibalas itu oleh Aqil kepada Muawiyah bin Sufyan, hadza Muawiyah wa ammatuhu hammalatul hatab. Ini loh Muawiyah ini, bibinya, saudara bapaknya itu hammalatul hatab, istrinya Abu Lahab.
Dibilang begitu tidak marah, santun aja. Kan istrinya Abu Lahab itu pamannya Muawiyah, sarip batangi manggena, hammalatul hatab, pembawa kayu itu, yang selalu membawa duri, pohon yang berduri, buah yang berduri di jalan yang biasa dilewati oleh Rasulullah. Itu istrinya Abu Lahab. Kamai biasa malo nabi tanjungin aboli duri-duri ya supaya naunjungin nabita. Maka dijuluki dengan hammalatul hatab di dalam Al-Qur'an, atau namanya Ummu Jamil, istrinya Abu Lahab. Jadi Abu Lahab pamannya Aqil bin Abi Thalib, pamannya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, tetapi istrinya Abu Lahab bibinya Muawiyah bin Abi Sufyan. Saking gojlok, apa gojlok itu, saling karek-kare, nah istilah nih anu tahu kamanakan Abu Lahab jo, aja bunga-bunga aja. Nah karena tahu minyak tuan anak ini tahu sarip batangnya manggina benin Abu Lahab ya toh, ini sahabat dengan sahabat. Kamai kata tegi minawangin. La haula wala quwata illa billah. Ini Muawiyah bin Abi Sufyan. Mudah-mudahan kita dikumpulkan bersama beliau di surga nanti. Amin ya rabbal alamin. Apa namanya Muawiyah bin Sufyan? La tulhifu fil mas'alah. Jangan suka memaksa dalam meminta. Nabi SAW bersabda, la tulhifu fil mas'alah, jangan memaksa, jangan mendesak, jangan terlalu memaksa mendesak di dalam meminta. Punna palaki, jangan memaksa. Kalau meminta jangan mendesak orang, jangan memaksa orang. Nyetop pala-pala sare-sare ka minta ka kudu anu memaksa, jangan. Saritunga la tulhibu fil masalah, jangan memaksa di dalam meminta. La tubaligu, jangan berlebihan dalam meminta. Jangan terlalu memaksa dalam meminta kepada orang yang diminta. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La tulhibu fil masalah. Makanya Al-Qur'an mengatakan la yas'aluna an-nasa ilhafa. Jangan meminta. Mereka itu tidak meminta kepada orang lain ilhafan, dengan mendesak. Yahsabuhumul jahilu agniya aminat ta'afuf ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa. Ada orang tidak mampu, tidak memiliki apa-apa, dia butuh, tapi dia tidak meminta-minta dengan mendesak kepada orang lain padahal dia sangat membutuhkan. Itu ciri orang zaman dahulu, sehingga orang yang tidak tahu keadaannya mengira dia orang yang mampu, mengira dia orang yang berkecukupan karena tidak pernah meminta, menjaga harga diri. La yas'aluna nasa ilhafa. Kata Nabi, la tulhifu bil masalah, jangan memaksa dalam meminta. Fa wallah, demi Allah, la yas'aluni ahadum minkum, tidaklah salah satu di antara kalian meminta kepadaku syai'an, sesuatu, fatukhrija lahu mas'alatuhu, lalu aku keluarkan lahu baginya, artinya aku kabulkan, lalu aku berikan lahu baginya mas'alatuhu, permintaannya, minni kepadaku, syai'an, sesuatu, wa ana lahu karihun, sedangkan aku tidak senang, artinya dengan perasaan yang tidak senang karena dipaksa. Orang kalau dipaksa memberikan tidak senang hati ya, sareka jangan, tidak dikasih, maksa terus ini akin, itu kan karih itu. Ana lahu karin, dengan perasaan yang tidak senang karena dipaksa untuk nenek topa sare saya udah batena maksa deh, alemi pahenga. Nah itu kan alemi pahenga, ini kan karih, memberi dengan perasaan tidak senang. Ana lahu karin. Kalau orang yang meminta dengan memaksa lalu yang memberi dengan perasaan tidak senang, maka fayubarak lahu fima ataitahu, fayubarak lahu fima ataitu, ay maknanya falan yubarak, maka tidak akan diberkahi apa yang diberikan kepadanya, tenak barakah. Maka al ilhaf wal ilhafil mas'alah yuzilul baraka anis syai'i, maka memaksa, mendesak ketika meminta dapat menghilangkan keberkahan yang diberikan. Maksaki, menuntuki, mendesaki, maka meskipun kita dapatkan yang kita minta, maka lanyaki barakah. Itu kata Rasulullah SAW. Maka dari itu, kalau meminta tolong, meminta bantuan,
jangan mendesak, jangan memaksa. Punna nu sare kipaeng alhamdulillah punna tena te amaki. Temu anu. Akhirnya orang yang baik hati, ya sarim pai. Iya minjo sinampe tena nak barakat jori sareanga karena diberikan dengan perasaan yang tidak lapang, tidak puas, dengan tidak senang, perasaan yang tidak suka karena dipaksa. Maka dari itu kita yang hadir di sini, kalau kita termasuk orang yang meminta bantuan, tolong dan lain sebagainya, jangan memaksa, jangan berlebihan, jangan mendesak. Supaya apa yang diberikan nanti akan membuahkan keberkahan. Tapi kapan kita meminta dengan memaksa, maka lanya kibarakana yuzilul baraka anisyai al-mu'ta, menghilangkan keberkahan dari sesuatu yang diberikan. Kalau memintanya dengan ilhaf, memaksa, ilhah, mendesak. Nah itulah, ini yang disebutkan dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan ini membawa keberkahan insyaallah. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan sedikit daripada yang disampaikan oleh Rasulullah. Minimal kalau kita termasuk orang yang meminta, semoga kita meminta dengan adab, tidak dengan memaksa, tidak dengan mendesak, tapi menerima apapun keputusan dari orang yang akan kita mintai tolong. Tapi orang yang dimintai tolong, semoga juga menjadi orang yang lapang, yang ikhlas dalam memberikan apa yang diberikan kepada orang lain. Mudah-mudahan yang hadir sihah wal afiyah. Mudah-mudahan yang hadir diberi umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Moga yang hadir oleh Allah mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan masjid kita ini ramai dengan ibadah, takwa dan jamaah. Semoga pengajian diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang hadir husnul khatimah. Semoga kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikian dari kami, semoga berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Islam kafar.